Halo, ketemu lagi dengan saya Dela Zanalia di kelas perpajakan. Kalau minggu yang lalu kita membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, jadi kali ini kita akan membahas tentang aplikasi pajak yang dipotong oleh pihak ketiga dan perhitungan pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Ya, jadi kita itu, sedikit gambaran ya, kita itu akan membahas tentang siapa yang akan jadi wajib pajak di sini, apakah orang yang menetap di Indonesia atau orang Indonesia yang pergi ke luar negeri terus akhirnya penghasilan di luar negeri tapi tetap kena pajak penghasilan di Indonesia. Nah, terus berapa banyak sih proporsional untuk penerapan tarif pajak untuk orang pribadi ini dan bagaimana kaitannya jika orang pribadi ini sudah mempunyai tanggungan, tanggungan anak ya, terus tanggungan istri atau suami, terus bagaimana apabila istri atau suaminya juga bekerja, itu nanti ada perhitungannya sendiri seperti itu. Oke. Oke, bentar. Baik. Jadi Jadi wajib pajak orang pribadi atau WPOP, oke. Jadi kita akan membahas tentang WPOP. WPOP wajib pajak orang pribadi. Jadi subjek pajak dalam negeri orang pribadi adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Sorry ini tipe ya. Yang benar 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang berada di Indonesia dan berniat tinggal di Indonesia ya. Jadi semua orang pribadi atau individu ya yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi, bagaimana dengan WNI? Jelas apabila WNI-nya itu tinggal di Indonesia, begitu. Dia otomatis harus membayar pajak penghasilan. Oke. Bagaimana dengan WNA? Nah, WNA apabila dia lebih dari 183 hari berada di Indonesia dan dia juga mendapatkan penghasilan di Indonesia dan dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut tanpa melakukan pulang dan pergi, otomatis dia harus membayar yang namanya pajak penghasilan atau disebut dengan wajib pajak orang pribadi atau WPOP seperti itu. Oke. Nah, siapa saja sih orang pribadi di sini? Itu yang pertama pengusaha. Pengusaha di sini itu bisa entrepreneur ya, wira swasta, pemilik usaha, UMKM. Nah, itu masuk sebagai WPOP, oke. Karyawan ya, jelas di sini berarti dia ikut di perusahaan orang atau di usaha orang lain. Profesional ada yang namanya dokter, akuntan, pengacara, konsultan, arsitek, notaris, terus apalagi ya contoh dari profesional. Nah, itu masuk dari WPOP seperti itu. Jasa, penyedia jasa seperti musisi, pemain musik ya, MC, penyanyi, pelawak, pemain sinetron, olahragawan, pengajar, pelukis. Nah, itu masuk di WPOP, menjadi WPOP. Nah, orang-orang ini, orang-orang ini itu wajib melaporkan yang namanya SPT. Seperti itu. SPT kapan dilaporkan? Yaitu per tahun. Oke. Nah, bagaimana jika seandainya orang-orang yang disebutkan di atas tadi ini, orang-orang pribadi WPOP, wajib pajak orang pribadi ini tidak melaporkan SPT-nya ke kantor pajak. Nah, pasti akan mendapatkan sanksi.
Oke, sanksi jika tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak. Oke, sanksi tidak menyampaikan SPT. Oke. Sanksinya yang pertama yaitu denda dan bunga sesuai dengan pasal 7 UU KUP. Kemarin minggu lalu sudah dibahas ya tentang pasal 7 UU KUP ini tentang denda dan bunga. Jadi dendanya itu bisa sebesar 100.000, iya betul, 100.000 atau 2% dari kurang bayarnya. Kemarin ada perhitungan ya, 2% kali 2 bulan, contohnya kalau pajak terhutang itu 2 juta, berarti ketemu berapa? Nah itu masuk di denda. Lalu ada pidana karena alpa sesuai dengan pasal 38 UU KUP ya, dan pidana karena sengaja. Yang pertama ada alpa, yang kedua ada sengaja. Jadi tidak menyampaikan SPT, ini jelas salah ya, atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, tidak lengkap, tidak melampirkan keterangan yang isinya benar atau salah ya keterangannya yang ditulis. Jadi sanksinya itu ada yang pertama kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun dan denda paling sedikit 1 kali dari pajak yang terhutang atau 2 kali pajak yang terhutang. Atau yang kedua, penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dari jumlah pajak terhutang dan paling banyak 4 kali dari jumlah pajak terhutang. Seperti itu. Ini adalah sanksi jika sebagai seorang WPOP, wajib pajak orang pribadi, tidak menyampaikan SPT. Seperti itu ya. Nah, ini adalah tempat dan batas waktu penyampaian dari surat pemberitahuan pajak atau SPT ya. Lebih tepatnya untuk SPT PPh-OP atau surat pemberitahuan pajak penghasilan bagi orang pribadi. Nah, penyampaian SPT PPh-OP dapat dilakukan di yang pertama ada KPP ya, kantor pelayanan pajak di semua kota sudah ada, bahkan di Malang juga ada, di Malang Utara, Malang Selatan itu ada KPP-nya ya. Ada di Singosari, ada di Malang Kota, terus ada di Kepanjen. Nah, itu terus juga bisa menggunakan e-filing ya, terlebih di masa pandemi saat ini, jadi e-filing ini sangat-sangat membantu. Oke. Lalu bisa dikirimkan melalui pos, melalui Dropbox seperti itu. Lanjut juga bisa melalui mobil pajak ataupun pojok pajak. Nah, ini biasanya uh, si pajak ya itu sering ada mobil pajak keliling. Kalau di Malang itu biasanya ada di alun-alun, terus kalau pojok pajak biasanya ada di ada di MOG ya. Uh, itu contoh dari pojok pajak. Oke, lanjut. Lalu ada objek pajak penghasilan. Nah, penghasilan, definisi pajak penghasilan sendiri itu merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, ya, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Itu masuk di pengertian atau definisi dari penghasilan. Oke. Nah, apa saja sih yang menjadi objek dari penghasilan? Ya kan, yang masuk dalam objek pajak. Kan banyak banget tuh penghasilan. Jadi penghasilan itu bukan hanya berasal dari gaji, tetapi juga banyak macamnya sehingga jangan sampai nanti kalau kalian mendapatkan sesuatu itu kalian nggak tahu kalau itu ternyata adalah objek pajak seperti itu. Oke. Yang pertama di sini ada penghasilan dari pekerjaan ya. Penghasilan dari pekerjaan ini biasanya kan jelas ada gaji, terus ada honor, ada tunjangan. Nah, jadi bukan hanya gaji yang dimasukkan ya, tapi tunjangan juga perlu dimasukkan karena dia adalah bagian dari objek pajak. Bonus, insentif, komisi, uang pensiun. Nah, itu masuk sebagai objek pajak. Oke.
Umumnya dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja. Jadi yang memotong adalah pemberi kerjanya. Tetapi tetap harus dilaporkan dan hitung kembali besarnya PPh dalam SPT tahunan. Oke. Yang kedua ada hadiah ya. Hadiah ini bisa dari hadiah undian ataupun penghargaan. Nah, itu kan biasanya dapat hadiah. Jadi itu juga masuk dalam objek pajak. Oke. Lalu ada laba usaha. Oke, ini yang mempunyai usaha atau pengusaha atau wira swasta atau entrepreneur ya. Ini dapat diperoleh melalui hasil pembukuan dan pencatatan. Oke. Lalu keuntungan penjualan harta. Maksudnya gimana sih? Jadi misal nih Bu Della menjual perhiasan. Bu Della beli perhiasan 100.000 dijual 200.000, otomatis kan ada untung 100 di situ. Nah, itu masuk di keuntungan penjualan harta. Meskipun itu bukan pekerjaan utama Bu Della. Begitu juga dengan kendaraan, ya. Jadi bukan hanya perhiasan, tapi juga kendaraan. Ada apa lagi biasanya mungkin gadget seperti itu, oke? Lalu ada warisan, terus klaim asuransi, terus beasiswa. Nah, itu masuk pelaporan, ya, dilaporkan, tetapi tidak dihitung besarnya pajak. Jadi dia itu tidak masuk PPh, PPh, pajak penghasilan itu tidak masuk, tetapi wajib dilaporkan. Oke, ini untuk warisan, klaim asuransi, dan beasiswa. Sekali lagi, dia tidak masuk untuk dihitung pajaknya, tetapi harus dilaporkan karena dia tidak termasuk dalam pajak penghasilan. Oke, nah apakah ada lagi? Ada. Contohnya bunga. Oke, bunga bank ya. Terus royalti mungkin yang pemusik, musisi, penulis buku. Nah, ini biasanya dia kan mendapatkan royalti. Ini masuk dalam objek pajak. Atau selisih kurs ya. Jadi kalau seandainya Bu Della punya dolar, ada 1.000 dolar. Bu Della jual dapatnya 10 juta, padahal Bu Della beli 8 juta. Nah, ini selisih 2 juta ini dia masuk dalam objek pajak. Seperti itu. Oke? Nah, itu untuk objek pajak ya. Selanjutnya ada penghasilan yang tidak kena pajak ya. Jadi kalau tadi itu yang tidak kena pajak di sini adalah warisan, klaim asuransi dan beasiswa, tetapi tetap harus dilaporkan. Begitu juga di sini. Jadi berapapun penghasilan kalian dalam setahun, kalian itu wajib untuk melaporkan ke kantor pajak. Meskipun dilaporkan, belum tentu kalian dapat kena pajak. Maksudnya kalian dapat tarif pajak ya. Karena apa? Kalau posisi kalian adalah belum kawin dan tidak mempunyai tanggungan, apabila dalam setahun jumlah penghasilan kalian bersih adalah sebanyak 24.300.000, otomatis tarif pajak kalian itu tidak kena pajak atau tidak dikenai pajak. Nah, tidak dikenai pajak, oke? Apabila kalian mempunyai satu tanggungan dan untuk penghasilan per tahun adalah sebesar 26, dia juga tidak kena pajak. 2 tanggungan, 3 tanggungan dengan jumlah sebesar ini. Oke, bagaimana jika kalian ini sudah menikah dan mempunyai istri bekerja atau suami yang bekerja? Oke, jika dalam rumah tangga kalian masih belum ada tanggungan dan penghasilan setahun adalah 50.625, maka itu tetap tidak kena pajak. Begitu juga jika punya tanggungan 1, 2, dan 3 sesuai dengan ini ya. Ini adalah batas untuk tidak kena pajak. Ini berlaku mulai 1 Januari 2013. Nah, oke. Itu untuk PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Lalu selanjutnya
Di sini itu ada jenis-jenis SPT, PPh, OP pribadi. Oke, yang pertama ada formulir SPT 1770. Ini merupakan SPT untuk orang pribadi yang penghasilannya bersumber antara lain dari usaha dan atau pekerjaan bebas seperti, jadi yang masuk ini ya, dokter, lalu pengacara, pedagang, pengusaha, biro jasa, konsultan, dan lain-lain. Nah, ini tuh masuk di SPT 1770 ya. Di mana pekerjaannya itu tidak terikat. Nah, intinya di situ. Oke. Sedangkan ini adalah SPT 1770S. Bisa dibedakan kalau ini 1770, kalau ini adalah 1770S, ada S-nya di belakang ya. Ini adalah bagi wajib pajak orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi kalau ini pekerjaannya adalah tidak terikat, kalau ini itu terikat. Dia ada seseorang yang memberikan kasarannya gaji, nah seperti itu. Jadi dia memakai 1770S. Contohnya karyawan, jelas ya, mau karyawan apapun itu dia pakai formulir 1770S. PNS, oke, karena dia di ini ya, terikat oleh negara, terus TNI, terus Polri, oke, pejabat negara, terus kalau yang lainnya, biasanya orang-orang ini yang mempunyai penghasilan juga dari mungkin sewa rumah atau honor terkait sebagai pengajar atau pembicara atau sebagai pelatih. Nah, ini masuk di 1770S. Oke. Ada juga sorry. Ada juga SS. Nah, ini salah. Seharusnya SS ya. Jadi ini sorry. Kayaknya lupa nggak tak Budela masukin. Jadi ini tuh ada satu lagi 1770SS. Oke, jadi ini tuh bagi orang pribadi selain yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha bagi orang pribadi pegawai tetap atau pegawai lepas yang dimana penghasilannya itu tidak lebih dari 60 juta selama setahun. 60 juta selama setahun. Nah, itu masuk di 1770SS. Nah, ini adalah formulir-formulir yang harus kalian pahami nantinya kalau kalian akan melaporkan SPT tahunan. Ataupun mungkin ada saudara kalian, keluarga kalian. Jadi setidaknya kalian mempunyai gambaran tentang pajak ini sendiri. Oke? Baiklah, itu adalah aplikasi pajak yang dipotong oleh pihak ketiga dan perhitungan pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Terima kasih banyak atas atensi dan partisipasinya. Kurang lebih Budela mohon maaf. Kita akan ketemu lagi di pertemuan minggu depan di kelas perpajakan. Oke, Budela akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.